Ini adalah pengalaman pertama yang mendebarkan ketika berkunjung ke rumah Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Di penghujung bulan Agustus tahun ini, saya sempatkan mengunjungi Museum Sasmitaloka Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang terletak di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Tepat di sisi kanan rumah Jenderal Bintang 4 ini, terdapat jalur kereta KRL komuter lain antara Stasiun Sudirman dan Stasiun Manggarai. Rumah bergaya klasik ini menyimpan cerita pilu yang melukai hati bangsa Indonesia, yakni tragedi berdarah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Masih jelas dalam ingatan kita bila mana menonton film atau baca buku sejarah tentang kejadian tak berberi kemanusiaan di malam 30 September 1965 atau 1 Oktober dini hari. Dan hari ini, saya hadir dan akan masuk ke rumah Sang Jenderal, rumah saksi bisu keganasan PKI yang membuat Jenderal Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi. Pertama kali masuk di museum yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1966 adalah di sisi belakang, lewat sebuah pintu, di mana dulu pasukan Cakrabirawa yang disusupi PKI masuk dari pintu tersebut. Dan di lorong rumah yang dibangun sekitar tahun 1930 sampai tahun 1940 ini, beberapa tentara berjalan dan membawa senjata berada di belakang Pak Yani setelah sebelumnya Pak Yani dibangunkan anaknya. Dengan alasan tugas disuruh menghadap presiden, Pak Yani kemudian berbalik dan mengatakan akan bersih-bersih dulu karena waktu itu beliau masih mengenakan piyama. Namun pasukan Cakrabirawa bertindak kurang ajar dan terjadi pemukulan yang dilakukan Pak Yani karena bawahannya bertindak kurang sopan. Beberapa saat setelah beliau masuk, salah satu tentara menembaki Pak Yani dengan banyak peluru dan Pak Yani tersungkur bersimbah darah di balik pintu ruangan keluarga. Di 1 Oktober sekitar pukul 4 dini hari, dengan disaksikan anak-anaknya, jasad Pak Yani diseret kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di ruang keluarga ini bisa kita saksikan peninggalan-peninggalan Sang Jenderal yang lahir di Purwodadi, Purworejo 19 Juni 1922. Seperti televisi era dulu, penghargaan-penghargaan, foto-foto, dan masih banyak lagi. Dan jika melangkah di samping ruang keluarga, terdapat 2 ruang tamu, di mana ruang tamu di tengah konon digunakan Sang Jenderal untuk menerima tamu yang sudah kenal atau akrab. Dan ruang tamu yang kedua ada di dekat pintu depan. Jenderal Ahmad Yani merupakan ayah dari 8 orang anak dan suami dari istri bernama Ibu Bandiah Yayu Ruliah, di mana keduanya menikah pada 5 Desember 1944. Dan rumah bergaya Indis ini menjadi tempat hangat Pak Yani berkumpul bersama keluarga yang mulai ditempati pada dekade 1950-an. Dan jika diperhatikan, di ruang tamu tengah terdapat lukisan ikonik karya BP Omar dengan tajuk Subuh yang Berdarah yang dibuat pada tahun 1967, menggambarkan detik-detik penculikan Ahmad Yani pada 1 Oktober dini hari. Kurang dari 1 jam saya sowan di rumah bersejarah ini, tidak ada penjelasan secara live karena terus terang saja lidah ini keluh dan jantung yang terasa berdegup kencang. Semoga dengan adanya Museum Sasmitaloka Ahmad Yani di Menteng ini semakin menggugah generasi muda untuk tidak lupa akan sejarah bangsa, terutama sejarah yang pernah terjadi di rumah Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani.